kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang data statistik, yaitu nilai min, median, modus, kuartil, desil, maupun persentil. Nah, pertama-tama apa sih min atau yang biasa kita sebut dengan rata-rata? Jadi, min atau rata-rata itu nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyak data. Kemudian, median yaitu yang menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Jadi misalnya kita sudah menjabarkan hasil dari angka-angka yang ada di data. Nah, nilai tengah-tengahnya itu yang kita sebut sebagai median. Nah, untuk modusnya, modus adalah data yang paling sering muncul dalam kumpulan data atau data yang mempunyai frekuensi besar. Misal, kita sudah mengumpulkan beberapa angka yang ada di data. Nah, angka yang paling banyak atau angka yang mempunyai frekuensi besar itu bisa disebut modus. Nah, untuk selengkapnya saya akan menjelaskan melalui contoh soal yang ada di sebelah. Nah, di sini ada contoh soal dari ukuran pemusatan data, yaitu diketahui nilai ulangan matematika sebagai berikut. Maka kita disuruh mencari, tentukan nilai min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, cara menentukannya itu ada dua cara. Sebenarnya ada data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan cara data tunggal. Nah, pertama-tama yang kita akan cari yaitu min-nya dulu. Jadi kita bentuk ke dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, saya sudah masukkan nilai yang ada di soal. Nah, yaitu caranya min x bar sama dengan sigma 1 sampai n fi dikali xi. Nah, sigma itu biasa dapat disimpulkan sebagai jumlah atau total dari nilai atau frekuensi per sigma 1 sampai n fi. Nah, jadi untuk mencari fi dikali xi, maka kita harus menjumlahkan dari fi yaitu frekuensi, xi yaitu nilai. Nah, di sini saya sudah buat tabel 20 dikali 1 sampai dengan 20, kemudian 30 dikali 1 sama dengan 30, dan seterusnya. Nah, jadi kita totalkan hasil fi dikali xi. Nah, hasilnya 1260, kita totalkan seluruhnya. Nah, kemudian per fi. Nah, kita cari jumlah fi-nya, yaitu dengan cara ditambahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya, maka didapat hasilnya itu 20. Nah, kita bagikan 1260 dibagi 20, maka hasilnya 63. Maka di sini dapat diketahui nilai min-nya sama dengan 63. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai mediannya. Nah, kita lanjut untuk menentukan nilai mediannya. Di sini sama, untuk mencari mediannya kita menggunakan data tunggal. Nah, kita buat tabelnya. Nah, untuk mencari median itu terdapat dua cara juga, yaitu data ganjil dan data genap. Nah, untuk menentukan data ganjil dan data genapnya, kita lihat hasil dari frekuensinya. Nah, tadi hasil frekuensinya kan 20, maka 20 termasuk ke dalam data genap. Nah, di sini saya sudah menuliskan caranya. Nah, untuk mencari median kita menggunakan data tunggal. Nah, median ini terbagi dalam dua cara, yaitu data ganjil dan data genap. Nah, untuk menentukan data ganjil dan data genap, kita tentukan dulu hasil dari frekuensinya. Nah, tadi sudah dapat hasil dari frekuensinya yaitu 20, maka 20 ini termasuk ke dalam data genap. Nah, data genapnya yaitu median sama dengan setengah dikali X per
xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, n ini hasil dari frekuensi tadi. Kita masukkan 20 per 2 ditambah 20 per 2 ditambah 1. Kita jumlahkan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian 20 ditambah 20 per 2 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, di sini kita cari data ke 10 dan data ke 11. Nah, kita lihat di sini data ke satunya 20, data keduanya 30, data ketiganya 40. Kita kan mencari data 10-nya. Jadi di sini kan sudah data ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi data ke 10-nya 60. Kemudian kita mencari data ke 11-nya. Nah, di sini kan sudah ke data ke 10. Nah, data ke 11-nya itu 70 karena di sini sudah data 10. Kemudian 11, 12, 13, 14. Nah, 70 termasuk ke dalam data ke 11. Nah, kita jumlahkan setengah dikali hasil dari 60 tambah 70 yaitu 130. Nah, 130 dibagi 2 sama dengan 65. Maka data mediannya yaitu 65. Nah, tadi kan kita sudah menentukan nilai min, median, dan sekarang kita menentukan nilai modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, dapat dilihat di sini frekuensi paling besar yaitu ada 60, frekuensinya 4, 70, frekuensinya 4, dan 80, frekuensinya 4. Nah, bagaimana? Jadi gimana kalau frekuensinya sama seperti ini? Jadi maka kita tulis modusnya yaitu 60, 70, dan 80. Jadi kalau ada yang sama seperti ini, kita tulis aja semua seperti ini. Nah, setelah menyelesaikan soal dari min, modus, dan median, nah kita sekarang beralih ke kuartil, desil, dan persentil. Nah, apa sih kuartil itu? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyaknya data terlebih dahulu. Perhitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data tersebut. Kemudian ada desil. Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Nah, untuk kuartil dan desil ini tidak begitu jauh, hanya saja pernya yang berbeda. Kalau kuartil diurutkan ke dalam 4, kalau desil terurut menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kemudian ada persentil. Persentil yaitu nilai yang membagi sekumpulan data urut menjadi 100 bagian yang sama. Karena persentil itu per 100, maka pernya itu 100. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh menyimak contoh soal yang sudah saya kerjakan. Setelah kita mencari data min, median, dan modus, selanjutnya kita beralih ke mencari data kuartil, desil, dan persentil. Nah, pertama-tama di sini sudah tertera contoh soal dari data tunggal. Untuk mencari kuartil, kita menggunakan rumus data ke I. I itu nanti tergantung soalnya. Misal ditanya kuartil satunya berapa, maka 1 ditulis di sini. Data ke I dalam kurung N, dan itu jumlah frekuensinya. Nah, di sini kan frekuensinya 19 ditambah 1 per 4. Contoh, misalnya ditanya kuartil satunya. Nah, kuartil 1 sama dengan kan data ke 1 19N, hasil dari frekuensinya 19 ditambah 1 per 4. Datanya sama dengan 1 dikali 20 bagi 4 sama dengan dapatlah data ke 5.
karena 20 dikali 1 tetap 20, kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi dapat hasilnya yaitu data kelima. Nah, kita lihat data kelima di sini nih yang mana. Nah, di sini nilai 10, frekuensinya 6, berarti data kelima itu termasuk ke 10 karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh masuk ke data 10. Nah, jadi di sini dapat ditulis data kelima yaitu sama dengan nilainya 10. Nah, selanjutnya untuk ke desil. Nah, di sini saya sudah menuliskan caranya. Jadi rumus desil sama kuartil itu tidak beda jauh, hanya berubah di angka sininya. Nah, misalnya ditanya desil ke 7, maka data ke i-nya diganti 7. Nah, jumlah frekuensinya n sama dengan 19 ditambah 1. Jadi 7 sama dengan 19 tambah 1, 20 per 10. Nah, dapatlah datanya yaitu data ke-14. 20 dibagi 10 dapat 2 dikali 7, 14. Nah, kita lihat data ke-14 itu nilainya berapa. Nah, di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti data ke-14 yaitu nilainya 14. Lanjut untuk mencari data persentil, rumusnya juga sama, cuman beda di bawahnya karena persen jadi per 100. Nah, contoh ditanya persentil ke-40, jadi sama dengan data ke-40 19n, frekuensinya tambah 1 per 100, 40, kemudian 20 per 100 kita sederhanakan jadi 100 dibagi 20 dapat 5, 20 dibagi 1 dapat 1. Jadi datanya sama dengan 40 per 5. Nah, 40 per 5 disederhanakan lagi jadi 8. Jadi data ke 8 nya itu sama dengan, lihat di sini data ke 8 nya itu berapa. Nah, di sini kan data ke 6 nilai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke 6 sampai data ke 7 sampai 10 nilainya 12, maka data ke 8 yaitu 12.